Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usriyadi, SPDI MPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan dari SMP Negeri 4 Silaut. Dengan fasilitator yaitu Bapak Wahyono MPDGR dan guru PP pendamping yaitu Ibu Oktavera MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di SMP 2 Silaut. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yang berjalan. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakilnya, yang kita hormati Bapak Usriyadi sebagai calon guru penggerak Angkatan 9, yang kita hormati Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Untuk mengawali acara kita ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa mempelancar acara, yaitu aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Usriyadi nanti. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala SMP 2 Silaut yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Abdul Majid. Waktu dan tempat kami persilakan dan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Subhanallahul azim. Alhamdulillah. Yang saya hormati calon guru penggerak beliau Bapak Usriyadi SPD, yang saya hormati Bapak Ibu majelis guru yang hadir dalam kegiatan aksi nyata. Pertama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir dalam kegiatan aksi nyata, yaitu salah satu program calon guru penggerak yang dalam hal ini beliau Bapak Usriyadi SPDI sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, kita harapkan syafaatnya dari sekarang ke yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya Bapak Ibu majelis guru, pada hari ini beliau Bapak Usriyadi sebagai calon guru penggerak ini dapat pelatihan pendampingan. Dalam hal ini beliau akan melakukan aksi nyata. Jadi apa yang telah diperoleh Bapak Usriyadi selama pendampingan, selama pelatihan, saat ini beliau akan melakukan aksi nyata. Jadi kepada Bapak Ibu majelis guru, ini kesempatan kita juga untuk menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita, apa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Usriyadi nanti. Kemudian kita nanti dapat juga bertanya jawab, sharing, atau mengasih masukan atau bertukar pengalaman. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kita. Tentunya dalam hal ini materinya tentang budaya positif ya Pak.
tentang budaya positif. Jadi kalau begitu asumsi kita berarti ada budaya yang negatif. Ya. Jadi ada budaya positif, ada budaya negatif. Jadi nanti berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan apa yang harus kita jaga. Kita mungkin budaya itu kita wujudkan karena itu hal yang baru, atau mungkin dengan cara yang bagaimana budaya positif itu dapat kita lakukan, khususnya berkaitan kita sebagai guru berhadapan dengan anak-anak kita. Kemudian dalam hal menumbuhkan karakter kepada anak didik kita, bagaimana budaya positif ini dapat kita terapkan, dapat kita contohkan kepada anak-anak kita, bahkan kepada diri kita masing-masing. Jadi dalam hal ini terima kasih kepada Pak Usriyadi. Ini nanti juga walaupun ini praktek beliau, tetapi juga bisa menambah keilmuan kita. Yang kedua, untuk memotivasi kita, supaya nanti langkah Pak Usriyadi ini dapat juga diikuti oleh rekan-rekan semuanya. Jadi nanti semuanya menjadi guru penggerak. Jadi tidak perlu ada yang digerakkan, jadi penggerak semuanya. Nanti kalau sudah penggerak itu bergerak masing-masing. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Pak Usriyadi. Nanti dipersilakan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif oleh beliau Bapak Usriyadi, SPD. Kami waktu dan tempat kami persilakan sekarang. Permisi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita berkumpul bersama dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif atau pengimbasan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan baik dan diharapkan dengan sabar bisa mengikuti sampai selesai nantinya. Semoga Allah memberikan balasan pahala pada kita. Selanjutnya salam dan salawat kita doakan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi kita, Rasul yang terakhir, sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin, dan kita semua akan menunggu syafaat dari Rasulullah di hari yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada segenap kita semua, Pak Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah berkenan bersedia hadir pada hari ini lebih kurang lebih dari 10 orang. Untuk kegiatan ini sudah memenuhi syaratnya. Kalau di sekolah kecil
seandainya kurang dari 10 orang maka tidak memenuhi syarat untuk kegiatan ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa berpikir positif dengan kegiatan hari ini. Insya Allah ini bermanfaat untuk saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua nanti. Bisa jadi setelah ini akan ada dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti guru penggerak. Kita silakan lanjutkan. Karena pendaftaran guru penggerak sekarang sudah dibuka angkatan 11 ya Bu Ipa ya. Masih bisa daftar sampai sekarang. Bu Ipa sudah daftar Bu Ipa? Belum. Ya. Karena targetnya nanti dari kementerian Bapak Ibu seluruh guru di Indonesia menjadi guru penggerak. Sekolah semuanya targetnya adalah menjadi sekolah penggerak. Nanti kalau masa waktunya udah dilewati, kesempatan kementerian yang memfasilitasi sudah habis, sementara tuntutan guru harus menjadi guru penggerak, kita wajib harus menjadi guru penggerak. Kemana lagi pembiayaannya lagi nanti Bapak Ibu itu mandiri ya Pak Ibu. Sama dengan sertifikasi, awalnya dulu portofolio, kemudian ada UKG, kemudian ada tes uji kompetensi. Artinya seluruh guru diusahakan sertifikasi. Kalau pemerintah sudah menyediakan waktunya, nanti pas waktunya udah habis, semua kita harus menjadi guru sertifikasi. Kita PPG-nya mandiri lagi. Mandiri berarti dengan biaya sendiri. Baik Pak Ibu, izinkan sekali lagi saya mendiseminasikan atau mengimbaskan apa yang sudah saya ikuti sebagai peserta calon guru penggerak. Lebih kurang 2 bulan sudah berjalan dan itu akan berlangsung selama 6 bulan Bapak Ibu. Sudah berjalan 2 bulan, nanti berakhir nanti sekitar bulan Maret karena ada beberapa bulan ada yang libur. Kita mulai. Itu tadi rekaman membantu pembukaan untuk saya, tapi saya langsung pakai speaker tadi ya. Jadi selama saya mengikuti guru penggerak itu ada pendamping praktek. Pendamping praktek saya adalah Bu Oktavera MPD dan fasilitator adalah Bapak Wahyono MPD GR. Beliau orang Jawa, tinggalnya di
Pekanbaru, Ibu Tapera di Selaut. Adapun rekan saya muda, saya menjadi semangat muda Pak Ibu. Jadi tugas-tugas berat pun kadang begadang. Nah inilah, memang hidup ini kita harus berani menghadapi tantangan Pak Ibu. Baik, tema kita adalah mendiseminasikan budaya positif untuk mengimbaskan setelah mengikuti modul demi modul. Ada 4 modul yang sudah dijalani dan sudah selesai. Tugas selanjutnya adalah harus mengimbaskan ke sekolah yang bisa bermanfaat untuk guru penggerak itu sendiri dan bisa bermanfaat untuk sekolah. Jadi selama ini kita mengenal apa itu budaya positif. Tadi Pak Wakil sudah menyebutkan budaya itu kebiasaan. Itu kebiasaan yang baik. Kira-kira Pak Ibu, apa contoh budaya positif atau kebiasaan positif yang sudah diterapkan di sekolah kita ini? Ya, silakan Ibu. Saya Eni Patricia di BKN. Adapun budaya-budaya positif yang sudah dilakukan di SMP Negeri 2 Selaut itu adalah dalam bentuk kebiasaan untuk datang tepat waktu, kemudian memakai seragam sekolah, kemudian sholat, kami melaksanakan sholat zuhur dan sholat duha dan sholat zuhur. Itu saja, mungkin ada teman saya yang mau menambahkan. Terima kasih dengan Ibu PPKN dari ya, Bu Nene. Di sekolah kita selama ini sudah menerapkan budaya positif. Jadi budaya positif itu dilakukan tanpa ada tekanan. Jadi memang ada kesadaran sendiri dari anak-anak dan guru. Balik. Lanjut. Baik, banyak sebenarnya contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan dan harus diterapkan di sekolah. Kita tidak lagi di sekolah memakai paradigma lama, baik. Nah, paradigma lama itu tadi berhenti jadi Deko dua video. kalau mengajar teorinya catat buku sampai habis, kan begitu Pak Ibu. Dia sebenarnya di situ itu ya, datang tepat waktu, disiplin ya, disiplin. Kemudian mungkin di sini juga kita sudah menerapkan budaya 5S Pak Ibu. Kira-kira apa itu budaya 5S itu? Sapa, senyum, sopan, Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya. Kira-kira hampir di setiap sekolah pagi-pagi dalam menerapkan budaya positif mungkin ada guru beberapa yang piket menunggu di pintu gerbang. Kalau di TK atau di SDT mungkin di sini kita juga sudah menerapkan seperti itu. Itu dalam rangka pembiasaan, Pak Ibu, membudayakan bagaimana kalau kita ketemu itu biasa tersenyum. Yang sebaliknya Pak Ibu, cemberut saja. Cemberut seperti harimau demam. Nah, harimau demam Pak Ibu. Kalau harimau demam kan cemberut ya, mabuk. Jadi bagaimana
anak-anak kalau sudah dibiasakan tanpa dia sudah tahu sendiri bagaimana ketika bertemu dengan gurunya dia selalu tegur, Pak, Bu. Mungkin di sini kita banyak orang Jawa udah biasa seperti itu ya Pak. Monggo kalau lewat di depan orang yang lebih tua dia minta permisi, nggak mau nyelonong saja ya. Begitu. Jadi senyum, salam, sapa, sopan, santun itu budaya positif. Dan teman kita tetap berlanjut seperti itu Bapak Ibu. Apalagi membiasakan tutur kata yang sopan, itu budaya positif. Mungkin di sekolah kita sebelum masuk ke dalam kelas kita sudah membiasakan kepada anak-anak untuk menerapkan beberapa menit untuk memilih sampah. Ya seperti Pak Ibu, memilih sampah sehingga terciptalah suasana lingkungan yang aman, nyaman, asri ya. Budaya positif. Tidak akan nyaman kita Bapak Ibu kalau kita mengajar di lokal, sementara di sudut-sudut atau di bawah kursi masih banyak sampah yang berserakan, ada kertas yang berserakan. Jadi perlu diterapkan. Kemudian mungkin kita juga sudah membuat jadwal, umpamanya setiap Rabu pagi sebelum jam 7.30 ada kegiatan literasi. Ada apa Ibu? Kebiasaan membaca. Ini adalah juga kebiasaan positif atau budaya positif. Jadi banyak langkah hal untuk penerapan budaya positif di sekolah, termasuk juga mengikuti atau menghidupkan semua kegiatan ekstra kurikuler. Ini mengalihkan perhatian anak terhadap hal-hal kenakalan-kenakalan atau berubah dari kebiasaan-kebiasaan negatif lalu dilakukan dengan kegiatan yang positif. Di masyarakat juga seperti itu Bapak Ibu. Makanya program Kembali ke Surau, program Maghrib Mengaji, Subuh Berjamaah baik dari pemerintah provinsi, kabupaten, malam minggu ada wirid remaja wajib diikuti oleh siswa SMA. Ini Pak Ibu untuk mengalihkan kebiasaan anak-anak, mungkin dia main balap atau kebut-kebutan, nongkrong-nongkrong di malam minggu. Maka dialihkan kegiatannya ke masjid, mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, saya sudah mempelajari konsep inti dari budaya positif. Jadi ada beberapa 7 sub pokok pembahasan tentang budaya positif. Dan mungkin pada kesempatan ini kita tidak bisa menyampaikan semuanya. Artinya yang berbunyi tadi. Kita sampaikan secukupnya sesuai dengan keadaan waktu yang ada. Baik. Di dalam konsep budaya positif kami mempelajari pakaian yang kurang rapi, semua ibu. Perubahan paradigma baru pendidikan. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi kalau dulu Bapak Ibu, kalau ada siswa melakukan kesalahan, kita biasanya dengan membentak, dengan langsung memberikan hukuman. Untuk konsep paradigma baru sekarang Bapak Ibu tidak seperti itu lagi. Ada cara yang terbaik. Jadi kita melihat paradigma baru menurut ahli teori pendidikan.
Ini disiplin positif. Ya. Nah, itu disiplin. Biasanya kita mendengar disiplin itu, arti disiplin itu apa ini? Disiplin. Sederhananya disiplin itu kan taat aturan. Ya, Bu? Ya. Kesadaran akan taat terhadap peraturan, aturan. Kesadaran itu tumbuh dari dalam tanpa ada paksaan dari luar. Yang dikehendaki sebenarnya dalam disiplin itu seperti itu. Biasanya orang mengikuti disiplin ada perasaan memberatkan. Kita pakai helm mungkin karena takut ditilang polisi, ya. Apalagi pergi ke rumah sakit masa COVID, pergi ke tempat keramaian kita pakai masker, kadang-kadang kita merasa tersiksa karena aturan. Nah, sekarang bagaimana aturan itu kita lakukan dengan kesadaran dari diri kita sendiri. Ada nilai positifnya di sana. Contohnya pakai helm, apa di sana yang terkandung? Itu adalah nilai keselamatan. Ya, Pak Ibu. Kita pakai masker, terkandung di dalamnya bagaimana kita menyadari itu terkandung di dalamnya nilai kesehatan. Itu disiplin. Di nilai-nilai disiplin itu semuanya harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Sehingga kita seperti yang ada di depan, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian dari 7 tadi kami juga mempelajari tentang segitiga restitusi. Sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, Bapak Ibu, saya belum mendengar istilah segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu apa itu segitiga restitusi? Dalam menangani permasalahan anak yang bermasalah, kadang-kadang kita mengajar ada anak yang makan di dalam kelas. Biasanya perlakuan kita terhadap anak tersebut gimana, Pak Ibu? Memarahi kan, membentak, kambing kamu, binatang kamu, makan dalam lokal. Nah, dalam teori konsep segitiga restitusi ini, Pak Ibu, tidak ada seperti itu lagi. Kalau ada siswa terlambat, dia sudah berusaha untuk secepatnya. Dan dia lambat 5 menit, kita masuk 7.30. Dia pas datang 7.30, siswa sudah berada di dalam. Biasanya kita marah, Bapak Ibu, memberikan hukuman. Apa hukumannya biasanya? Karena disuruh hormat bendera 1 jam. Dia terlambat 5 menit, suruh hormat bendera 3 jam. Atau berdiri kaki sebelah sampai 1 jam. Ini tidak manusiawi, Pak Ibu. Itu hukuman ya. Hukuman. Jadi dalam restitusi itu tidak hukuman, Bapak Ibu, tapi ada konsekuensi. Apalagi Pak Henry? Ya. Ini contoh segitiga restitusi, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melihat ini, sayang suaranya nggak jelas ini. Nah, kita bisa menggambarkan apa itu segitiga restitusi. Ini contoh sebagai calon guru penggerak, kami melakukan di lapangan penerapan segitiga restitusi ini. Ada rekaman videonya yang saya buat. Ini ada
dua skenario saya buat Bapak Ibu. Skenario 1, siswa terlambat datang. Ketika guru sudah mulai mengajar, ternyata ada siswa yang terlambat datang. Kita lihat videonya. Jam berapa Chelsea? Jam 7.30 Pak. Udah terlambat ya, besoknya terlambat lagi nggak? Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk sesi. Ya, silakan duduk. Saya sih tahu Bapak Chelsea Bapak panggil di sini. Pak, karena saya terlambat. Tadi Chelsea berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30 Pak. 7.30. Chelsea tahu bahwasanya kita masuk jam berapa? Pak, jam 7.30. Jika Chelsea berangkat jam 7.30, sedangkan kita belajarnya 7.30, apakah Chelsea sudah datang tepat waktu? Tidak Pak, saya datang terlambat. Oke Chelsea, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Bapak pun juga pernah datang terlambat. Tetapi di sini kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita akan mencari solusi yang terbaik agar nanti Chelsea tidak terlambat lagi. Iya Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan Chelsea terlambat itu? Saya bangun kesiangan Pak. Bangun kesiangan ya. Kenapa bisa bangun kesiangan? Apa sebabnya? Saya bangun kesiangan karena tidur larut malam. Saya bermain HP, bermain game sehingga saya lupa waktu. Oh iya, karena Chelsea terlambat datang ke sekolah karena main HP, main game, sehingga terlambat bangun. Kira-kira terlambat datang itu sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas kita? Tidak Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Saya masih ingat apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau ingat keyakinan kelas, maka langkah-langkah apa yang lalu dilakukan? Kalau Chelsea ingat, ya, apa langkah-langkah keyakinan kelas itu yang harus Chelsea lakukan? Tidur lebih awal dan mengurangi bermain HP dan memasang alarm jika alarm tidak berfungsi. Minta bawa sama kakak. Kapan itu bisa Chelsea mulai itu? Mulai malam nanti Pak. Karena Chelsea sudah berusaha untuk lebih baik, Bapak doakan semoga Chelsea menjadi anak yang bisa mematuhi peraturan sekolah. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, silakan masuk ke luka kemari. Iya Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Nopika dari kelas 92 SMP Negeri 4 Selawat. Perasaan saya setelah melakukan restitusi dengan Pak Usriyadi sangat senang karena saya telah menemukan solusi dari masalah saya yang saya alami. Terima kasih Pak Usriyadi. Boleh, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau ada nanti diperhatikan. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya tadi menangkap penjelasan Bapak mengenai bahwa kita sebagai guru sekarang ini tidak hanya sebagai guru yang mengajar, tapi kita juga merangkap sebagai guru BK.
Yang mau saya tanyakan di sini adalah ini mengenai segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinannya. Begini ya Pak ya, saya termasuk wali kelas dari kelas yang cukup bermasalah, di mana rata-rata guru yang mengajari situ itu mengeluhkan perangai dan sikap daripada anak-anak saya. Kelasnya itu adalah 8B. Cuma di sini yang menjadi kesulitan saya di situ adalah mengenai menstabilkan identitas, karena di situ menstabilkan identitas itu adalah jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, yaitu kebutuhan dasarnya. Kebanyakan dari siswa-siswa kami itu mempunyai permasalahan di rumahnya. Kebanyakan dari anak-anak kita itu, mereka itu bermasalah karena mereka misalnya anak broken home, kemudian ada salah satu dari orang tuanya yang meninggal, kemudian pada akhirnya mereka berbuat semau mereka di dalam lokal, semau mereka melanggar peraturan-peraturan di dalam kelas ini. Kemudian yang kedua, mengenai validasi tindakan yang salah. Di situ kita memahami, menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Di situ Pak, saya menangkap memang mungkin anak itu terlambat karena ini. Tapi di situ di satu sisi kita mengetahui kalau anak itu bermasalah dia di rumahnya. Dia kurang kasih sayang atau bagaimana, orang tuanya berpisah, akhirnya dia tinggal dengan neneknya, seperti itu Pak. Jadi tidak ada kasih sayang di situ. Nah, bagaimana? Saya minta penjelasan Bapak, mungkin Bapak bisa sharing pengalaman, bagaimana Bapak jika menghadapi siswa seperti itu yang memang pada dasarnya mereka punya permasalahan pribadi dan pada akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang menurut mereka menyenangkan, pada dasarnya itu salah bagi kita. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Neni ya. Bu Neni, kita kasih aplaus dulu Bu Neni. Ya, cukup menarik sekali pertanyaan dari Bu Neni. Nampaknya Bu Neni mempunyai wawasan yang cukup luas juga tentang ini. Maka menurut saya Bu Neni sudah pas ini untuk menjadi guru penggerak. Sedangkan saya yang sudah tua saja masih bersemangat. Bu Ises, saya Bu Ises. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ises Mazulita. Saya ingin bertanya mengenai bukan penggerak positif, tapi tentang guru penggerak ini sendiri. Seperti di awal tadi, Bapak kan mengatakan kalau guru penggerak ini, guru penggerak ini sering beribadah, banyak tugas, segala macamnya. Nah, saya lihat juga teman-teman saya yang di Tapan dan Bapak sendiri pun gitu kan sibuk gitu Pak, banyak tugasnya. Jadi bagaimana kami yang belum ini untuk bisa tertarik, termotivasi gitu Pak, untuk mengikuti program guru penggerak ini ke depannya. Bagaimana bisa terdorong ada keinginan untuk mengikuti program guru penggerak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Ises. Kalau mendengar dari pertanyaan tadi, berarti ada kemauan, keinginan dari Bu Ises sendiri mengikuti program guru penggerak ini. Karena Bu Ises masih muda, PNS sudah baru 2 tahun Bu Ises ya? Masuk tahun ketiga. Syarat mendaftar guru penggerak itu 4 tahun, 5 tahun, masa kerjanya 5 tahun. 5 tahun. Masuk juga Bu LP kalau sudah memenuhi syarat, dan
jangan kita patah semangat mendengar keluhan-keluhan tentang kesibukan yang dilakukan oleh teman-teman kawan yang sedang mengikuti guru penggerak. Memang sibuk, memang hampir tiap hari, Kamis Jumat kena ruang kolaborasi kan, Zoom, kemudian tugas setiap hari seperti yang dilakukan oleh Pak Putri ya, Pak Andri. Termasuk hari ini memakan waktu lagi di sini, tapi kita tidak boleh semangat. Melalui program guru penggerak inilah Pak Ibu, kita mendapatkan ilmu yang banyak, banyak tambahan ilmu dan wawasan, dan mengembalikan kepercayaan diri kita tentang potensi yang kita miliki. Sebenarnya semua kita punya potensi dan mampu bisa untuk menjadi guru penggerak. Nanti kalau sudah tutup program guru penggerak ini yang dibiayai oleh pemerintah, sementara semua guru wajib menjadi guru penggerak, maka nanti kita mengikuti program guru penggerak dengan biaya mandiri ya Pak Ibu. Nah, kita ketahui sangat besar sekali alokasi anggaran dana dari negara untuk kegiatan guru penggerak ini. Sekian persen dari anggaran pendidikan secara nasional itu banyak sekali untuk program guru penggerak ini. Itu Pak Ibu. Terima kasih Bu Ises. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan demikian. Segala kekurangannya saya mohon maaf dan harap dimaklumi. Ini sangat mendesak sekali tadi Bapak Ibu mengingatkannya dalam waktu yang singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yang penutup, mari kita akhiri acara kita ini dengan membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacara, kalau ada kesalahan dalam menyampaikan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Isa Simazulita. Saya ingin bertanya mengenai bukan penggerak sekitar, tapi tentang guru penggerak ini sendiri. Seperti di awal tadi, Bapak kan mengatakan kalau guru penggerak ini, program guru penggerak ini sering begadang, banyak tugas, segala macamnya. Nah, saya lihat juga teman-teman saya yang di Tapan dan Bapak sendiri pun gitu kan sibuk gitu Pak, banyak tugasnya. Jadi bagaimana kami yang belum ini untuk bisa tertarik, termotivasi gitu Pak untuk mengikuti program guru penggerak ini ke depannya. Bagaimana bisa terdorong berkeinginan untuk mengikuti program guru penggerak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Ises. Kalau mendengar dari pertanyaan tadi, berarti ada kemauan, keinginan dari Bu Ises sendiri mengikuti program guru penggerak ini. Karena Bu Ises masih muda, PNS sudah baru 2 tahun Bu Ises ya? Masuk tahun ketiga. Syarat mendaftar guru penggerak itu 4 tahun, 5 tahun, masa kerjanya 5 tahun. 5 tahun. Masuk juga Bu LP kalau sudah memenuhi syarat, dan Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan. Jadi jangan kita patah semangat mendengar keluhan-keluhan tentang kesibukan yang dilakukan oleh teman-teman kawan yang sedang mengikuti guru penggerak. Memang sibuk, memang hampir tiap hari,
Kamis Jumat kenal rukun, ruang kolaborasi kan, Zoom, kemudian tugas setiap hari seperti yang dilakukan oleh Pak Dri ya, Pak Dri. Termasuk hari ini memakan waktu lagi di sini, tapi kita tidak boleh semangat. Melalui program guru penggerak inilah Pak Ibu, kita mendapatkan ilmu yang banyak, banyak tambahan ilmu dan wawasan, dan mengembalikan kepercayaan diri kita tentang potensi yang kita miliki. Sebenarnya semua kita punya potensi dan mampu bisa untuk menjadi guru penggerak. Nanti kalau sudah tutup program guru penggerak ini yang dibiayai oleh pemerintah, sementara semua guru wajib menjadi guru penggerak, maka nanti kita mengikuti program guru penggerak dengan biaya mandiri ya Pak Ibu. Nah, kita ketahui sangat besar sekali alokasi anggaran dana dari negara untuk kegiatan guru penggerak ini. Sekian persen dari anggaran pendidikan secara nasional itu banyak sekali untuk program guru penggerak ini. Itu Pak Ibu. Terima kasih Bu Ises. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan demikian. Segala kekurangannya saya mohon maaf dan harap dimaklumi. Ini sangat mendesak sekali tadi Pak Ibu menyampaikannya dalam waktu yang singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yang penutup, mari kita akhiri acara kita ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembaca, kalau ada kesalahan dalam menyampaikan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.